Oke guys, ada yang bilang ke saya kalau penghasilan kita masih kecil, baru bisa investnya juga sedikit, ya mendingan nggak usah invest di instrumen investasi. Kenapa? Karena hasilnya juga kecil. Menurut saya ada benarnya, tapi, nah ada tapinya juga, ada benarnya, ada tapinya. Saya akan jelasin di video ini. Jadi kalau kita berinvestasi, anggaplah kita bisa berinvestasi per bulan 1 juta, anggap aja 1 juta per bulan. Lalu kemudian dari 1 juta yang kita investasikan itu, anggap aja hasilnya misalnya 1% per bulan. Artinya kita investasi 1 bulan, maka hasilnya per bulan itu Rp10.000. 1% dari 1 juta adalah Rp10.000. Nah, kalau hasil dari investasi kita 10.000, artinya apa? Ya buat bayar parkir sebulan aja nggak cukup itu 10.000, beneran apa? Sedikit banget hasilnya. Nah, kalau kita punya investasi misalnya 50 juta sebulan, maka 1%-nya 500.000. Lebih enak, lebih cukup buat dipakai keperluan sehari-hari. Oke? Nah, gimana dong kalau misalnya gaji cuma 5 juta, kebutuhan hidup ngepres aja udah 4 juta, cuman punya maksimal mentok-mentok 1 juta rupiah doang per bulan buat diinvestasikan. Nah, gimana dong? Apakah artinya udah lupakan aja, mendingan investasinya nanti-nanti aja? Buat saya ada plus dan minusnya. Jadi gini, kalau kamu mau investasi dan kamu nunggu income-mu besar dulu baru kamu investasi, yang ada adalah semakin besar income-nya, maka semakin besar juga gaya hidupnya. Kenapa? Karena tidak dibiasakan untuk berinvestasi. Itu problemnya. Karena yang namanya berinvestasi itu adalah sesuatu yang sebetulnya adalah kebiasaan. Kita harus membangun habit berinvestasi dari kecil. Jadi ada yang bilang, kalau dari income-nya kecil aja nggak suka sedekah, maka income-nya besar pun kamu nggak akan sedekah. Karena sedekah itu adalah kebiasaan. Jadi kalau dari income-nya kecil kita udah bersedekah, maka ketika income-nya besar, sedekah kita juga akan bertambah besar. Investasi juga sama seperti itu. Kalau kamu udah terbiasa berinvestasi dari uang yang kecil, maka ketika income-nya besar, kamu udah otomatis nih, oh income saya meningkat, gaya hidup saya tahan-tahan nih. Kenapa? Karena investasi saya harusnya besar. Jadi gini, kalau kita income-nya masih kecil, berinvestasi bukan kemudian mengharapkan imbal hasil yang besar. Permasalahannya sekarang adalah banyak orang ingin dari investasi kecil hasilnya besar. Itulah yang mengakibatkan banyak yang ketipu investasi bodong, banyak yang akhirnya kena judi online dan sebagainya. Kenapa? Ya karena mindsetnya adalah saya dengan income kecil, penghasilan pas-pasan, tapi ingin bebas finansial segera. Kalau bisa sekarang investasi, besok udah bebas finansial. Nah, akhirnya apa? Teriming-iminglah dengan mudahnya kepada investasi-investasi yang sebenarnya nggak masuk akal. Ya, bagi investor nggak masuk akal, tapi karena kita tergiur dengan untung-untung yang dijanjikan besar, ya akhirnya ya terjebaklah dengan investasi bodong. Itu permasalahannya. Nah, gimana kalau kita mindsetnya kita rubah? Ketika income-nya kecil, maka kita berinvestasi itu adalah untuk membiasakan diri kita, membangun yang namanya muscle memory gitu ya. Supaya kita ketika income-nya meningkat, gaya hidup kita pertahankan, dan kenaikan atau kelebihan dari peningkatan penghasilan itu benar-benar kita bisa gunakan sepenuhnya untuk berinvestasi. Dan itu akan lebih cepat kita mencapai bebas finansial. Lalu kemudian, kalau kita income-nya masih kecil, investasi di mana yang paling cocok, yang paling bagus? Di saham kah atau di manakah? Sebenarnya investasi yang paling bagus, kalau menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya, itu adalah investasi di leher ke atas. Ikut seminar, ikut workshop, ikut komunitas, beli buku, beli online course yang isinya bisa membantu kamu untuk meningkatkan income dan pengetahuanmu tentang investasi. Itu yang paling penting. Jadi ketika income kita kecil, sebaiknya investnya adalah di dalam diri kita dulu. Kenapa? Karena kalau kita invest ke diri kita, naikin skill marketing kita, naikin skill jualan kita, naikin skill bisnis kita, naikin skill investasi kita, maka yang terjadi adalah kita akan memiliki keterampilan-keterampilan yang kalau kita praktekkan akan bisa meningkatkan penghasilan kita. Saya kasih contoh. Sekarang misalnya kerja gitu ya sebagai karyawan dengan gaji anggap aja 5 juta per bulan. Pakai contoh yang gampang.
gaya hidup pas-pasan, udah mentok-mentok, nggak bisa dikurangin lagi, anggap aja 4 juta. Jadi punya 1 juta untuk berinvestasi. Nah, kalau invest 1 juta ke dalam diri sendiri setiap bulan, itu artinya apa? Bisa beli buku banyak, bisa beli online course banyak, bisa ikutan seminar workshop juga ada yang harganya 1 jutaan. Akhirnya apa? Menambah network pertemanan juga, menambah pergaulan juga, kenal dengan lebih banyak orang-orang yang mau spending uang untuk meningkatkan value dirinya juga. Akhirnya apa? Skill kita bertambah, keterampilan kita bertambah, network pertemanan kita yang berkualitas juga bertambah, sehingga opportunity atau peluang kita untuk bisa meningkatkan income kita semakin besar. Karena kita kalau kita belajar cara jualan, kita jadi jago jualan, kita praktekin, kita jualan barang orang, kita bisa punya income tambahan sebagai affiliate marketingnya misalnya, sebagai reseller misalnya. Lalu kemudian karena kita sering ikutan seminar, kenal dengan orang-orang, akhirnya bisa berpartner. Nah, ketika kita bisa berpartner, ini makin enak lagi. Ketemu satu partner yang tepat, hidup kita akan berubah bumi dan langit. Itulah kenapa saya sangat intensif sekali invest ke dalam diri sendiri. Nomor 1 investasi saya itu pasti ke dalam diri saya sendiri. Sebelum saya invest ke properti, ke emas, dan lain-lainnya, ke saham, reksadana, apapun lah. Invest saya yang paling banyak tetap ke diri saya sendiri, dari ikut seminar, ikut komunitas. Lalu kemudian saya juga banyak traveling untuk ketemu dengan orang-orang hebat di seluruh dunia. Siapa tahu bisa jadi partner saya. Nah, itulah investasi yang menurut saya paling bagus. Bahkan untuk yang income-nya masih kecil pun sangat cocok sekali. Nah, makanya kalau ada satu investasi ke leher ke atas yang bisa saya rekomendasikan, itu adalah buku ini, 69 Strategi Marketing dan Branding. Dimana kalau kamu beli buku ini, harganya murah banget, cuma Rp100.000, nggak nyampe 1 juta. Beli buku ini, kamu akan belajar bagaimana caranya jualan, gimana caranya branding, dan kalau kamu praktekin isi dari buku ini ada banyak banget. Kalau kamu praktekin isi dari buku ini, nggak usah semuanya, nggak usah 69 ya. Kamu praktekin jadi bener-bener jago di 1, 2, atau 3 aja jurus yang ada di buku ini, kamu akan bisa jualan. Kamu akan jadi jago jualan. Ketika kamu jago jualan, kamu nggak usah pusing soal modal lagi. Kenapa? Karena produk ada banyak sekali di luar sana yang bisa kamu jualin tanpa modal. Karena kamu nggak usah nyetok barang, kamu bisa jadi affiliate marketingnya. Dan ini akan bisa jadi income sampinganmu. Ketika kamu udah punya income sampingan yang tinggi, itu bisa kamu investasikan ke dalam saham misalnya. Nah, di sanalah kamu akan mempercepat untuk mencapai financial freedom. Sekali lagi, kalau kamu income-nya masih pas-pasan, mendingan kamu belajar dari buku ini. Nanti linknya saya akan taruh di bawah di description video ini atau di komen video ini. Silakan kamu klik dan kamu bisa beli bukunya. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.